capaian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, untuk itu perlu kita perhatikan bagaimana sebenarnya prospek ekonomi dan investasi sehubungan dengan hasil capaian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang volatilitas yang cukup baik, level tertinggi sepanjang sejarah mata uang utama atau major currency. Dow Jones menguat 100 poin, 200 poin. Ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya. Halo sahabat ngopi, apa kabar? Udah ngopi belum? Jangan lupa ngopi ya. Ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Kembali bersama saya Lucky Bayu Purnomo dalam channel YouTube saya Lucky Bayu Purnomo dengan topik ngopi. Ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya. Oke, hari ini Jumat tanggal 6 November 2020. Kita telah masuk kepada akhir pekan perdagangan dan banyak sekali momentum yang perlu kita simak dalam akhir pekan ini, dan tentunya untuk melihat prospek ekonomi dan investasi yang lebih baik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, satu hari sebelumnya, BPS Badan Pusat Statistik mengumumkan capaian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2020 yang masih berada pada zona negatif atau mengalami kontraksi minus 3,49%. Sebelumnya pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi Indonesia juga memperoleh capaian angka pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Akan tetapi dari keterangan tersebut, kuartal kedua minus 5,32%, kuartal ketiga minus 3,49%, pada dasarnya mengalami pemulihan walaupun belum sampai kepada teritori positif. Nah, untuk itu perlu kita perhatikan bagaimana sebenarnya prospek ekonomi dan investasi sehubungan dengan hasil capaian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mengalami kontraksi dan berada di teritori negatif. Pertama, kita ketahui US election yang baru saja diselenggarakan oleh pemerintah Amerika, dan segenap warganya memilih dua kandidat antara Joe Biden dan Donald Trump. Itu memberikan satu sinyal yang cukup sengit karena hasil perolehan suara tersebut beda tipis. Akan tetapi sekali lagi pasar ingin membobot mana sebenarnya kandidat yang market friendly. Nah, kemudian yang kedua, atas pemilihan tersebut tentu pasar ingin mengapresiasi dengan melakukan transaksi yang lebih agresif, walaupun durasi transaksinya cukup singkat karena kita telah masuk kepada penghujung tahun. Kita saat ini berada di bulan November dan bulan depan sudah masuk ke penghujung tahun. Nah, berhubungan dengan US election, saya memiliki pandangan bahwa Joe Biden masih memperoleh kesempatan untuk merebut kemenangan karena kita tahu walaupun Donald Trump saat ini memiliki satu tantangan akibat adanya sebut saja situasi yang terjadi saat ini, di mana COVID-19 masih menjadi tantangan karena kebetulan pada saat kepemimpinannya
coronavirus itu menjadi satu problematika, bukan hanya di Amerika tetapi di seluruh bagian dunia. Nah, akan tetapi sekali lagi ketika Donald Trump menjabat, memang pasar memberikan satu volatilitas yang cukup baik karena Dow Jones menguji level tertinggi sepanjang sejarah, emas juga sempat menguji level tertinggi sepanjang sejarah di level 2000 US dollar per troy ounce. Kemudian kinerja US dollar juga cukup baik dari mata uang lainnya, terutama G20 dan G7 atau mata uang utama atau major currency. Kemudian harga komoditi mayoritas memiliki fundamental kinerja yang cukup baik. Akan tetapi karena tingginya tingkat volatility, maka pasar ingin melihat sisi lain dari kandidat yang ada saat ini, yaitu Joe Biden, bahwa apa? Karena tingginya volatility, maka imbal hasil atas perolehan transaksi tersebut menjadi sangat tinggi, syarat spekulasi. Karena apa? Kalau kita perhatikan ketika Donald Trump menjabat, Dow Jones menguat 100 poin, 200 poin, kemudian melemah 100 poin, melemah lagi 200 poin, itu menjadi hal yang biasa. Nah, ada yang memang memaknai itu sebagai satu situasi yang baik karena apa? Itu sangat digemari untuk melakukan transaksi jangka pendek. Nah, tentu investor yang memiliki kultur transaksi atau budaya transaksi jangka pendek itu sangat mengemari tingginya volatility. Akan tetapi untuk investor jangka menengah dan panjang, maka volatility tersebut menjadi tantangan karena apa? Harapan daripada transaksi tersebut cenderung harus defensif atau stabil. Nah, jadi 3 horizon waktu itu yang sebenarnya harus diakomodir dari kedua kandidat ini untuk kepemimpinannya ke depan. Bagaimana mengakomodir keinginan investor jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, saya kira untuk itu Biden saya kira menjadi jawaban. Karena apa? Karena kebijakan, kemudian apa yang disebut tata kelola ekonomi diharapkan ada pada 3 kelompok tersebut dan tidak mengakomodir sebagian kelompok yang memang sangat mengemari transaksi jangka pendek. Oke, itu US election. Kemudian Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 5.200. Karena kita telah masuk ke penghujung tahun, maka proyeksi indeks penutupan tahun 2020 cenderung menguat terbatas untuk menuju level 5.500 hingga 5.600. Kemudian kinerja emas yang saat ini berada di angka 1.950 US dollar per troy ounce cenderung menguat terbatas untuk menuju level 2.000 US dollar per troy ounce atau angka tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian harga minyak dunia yang ada di level 35 hingga 38 US dollar per barrel cenderung menguat untuk menuju level 42 US dollar per barrel. Emas tadi 2000 US dollar per troy ounce maksud saya. Dan US dollar terhadap rupiah, US dollar masih cenderung menguat terhadap rupiah untuk menuju level 14.600 hingga 14.800. Jangan lupa ngopi, sekali lagi like, comment, subscribe and share YouTube channel saya Lucky Bayu Purnomo Ngopi, dan kita akan bahas topik-topik dan konten menarik lainnya dengan dukungan sahabat ngopi sekalian. Jangan lupa ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Saya Lucky Bayu Purnomo. Terima kasih.